Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai perkuliahan kita. Silakan saya minta satu orang dari kita untuk berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan masih mengizinkan kami mahasiswa Pasca untuk melakukan perkuliahan kami pada hari ini. Kiranya apapun kami ajari pada hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon maaf karena Bapak Charles Peterson tidak bergabung bersama kita hari ini karena beliau untuk hari ini masuk ke mata kuliah etika Kristen sehingga tidak bergabung. Saya akan usahakan minggu depan kita bergabung dengan beliau. Dan karena kesepakatan kami dengan Pak Peterson belum tercapai, maka hari ini saya akan tetap melanjutkan sebuah topik yang akan kita bahas. Dia bertemu kontekstual ini dengan tema model-model teologi kontekstual yang ditulis oleh Stephen Bevans. Ini menarik, nanti kita akan bahas dalam diskusi kita ini karena ini akan berkaitan dalam upaya-upaya berteologi dalam konteks yang telah kita akan garap terus selama satu semester ini. Ada banyak hal yang akan kita lihat dari sini nanti, bagaimana kita membangun teologi kita sehingga nanti ke depan bisa kita membangun narasi-narasi upaya kita berteologi dalam konteks. Apakah suara saya kedengaran di ruang Zoom? Kurang keras, Pak. Dengar tapi kurang kuat, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, berarti ini harus saya dekat. Tes 1-2. Mohon di iya. Tes 1-2 sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah bagus, Pak. Sudah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Oke, baik. Saya akan coba share yang menjadi topik kita hari ini. Model-model teologi kontekstual ini dari pemikiran Stephen. Ini akan kita coba nanti bahas satu persatu, lalu kita berikan refleksi kita terhadap pemikiran Bevans ini. Tentu nanti akan berguna dalam rangka bagaimana kita berupaya melihat teologi-teologi kita yang masih belum membumi ya, di Indonesia. Karena hampir ratusan tahun kekristenan di tanah Batak secara khusus atau di daerah Sumatera, tapi model-model teologi kita masih model-model Eropa. Pemikiran-pemikiran yang kita gali selalu di perkuliahan adalah teologi-teologi Eropa, teologi Calvert, teologi Paul Tillich, teologi siapa lagi, orang-orang Eropa. Dan jarang kita menggali teologi Chuan Sheng Song atau teologi In Loco atau teologi Batak, teologi Jawa, teologi Madura, atau teologi Permadi. Ini jarang kita gali menjadi sebuah kebenaran dalam rangka berteologi kontekstual kita. Nah, jadi Stephen Bevans dalam bukunya teologi kontekstual dan juga nanti model berteologi ya, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini buku ini dan bisa didapatkan di Tokopedia. Kalau tidak ada di Tokopedia mungkin di perpustakaan. Kalau tidak ada di perpustakaan boleh di fotokopi buku ini. Karena dulu di Jakarta saya fotokopi karena memang sudah
hingga COVID. Nah, saat itu Bevan sampaikan refleksinya kita tentang bagaimana kita harus berteologi dari sudut pandang baru. Nah, tampaknya Bevan ingin mengajak kita untuk memahami iman Kristen dari segi konteks tertentu. Jadi dia akan mengajak kita dari segi konteks tertentu. Jadi kalau kita konteks Asia, dari Asia, konteks Indonesia, dari Indonesia, atau konteks Batak, Karo, Toba, Simalungun, dan sebagainya. Bagi Bevan, berteologi dari konteks bukanlah hal yang mustahil dan mengada-ada. Terbukti pada zaman sekarang istilah kontekstualisasi makin populer. Jadi di mana-mana kontekstualisasi sudah semakin populer ya. Dan kampus yang selalu berusaha mendengungkan kontekstualisasi ialah UKDW ya. UKDW itu disebut dengan kampus kontekstual. Dan buku-buku Gerit Singgi nanti bisa kita baca dalam rangka upaya teologi kontekstual itu. Hal itu dapat kita lihat dari munculnya berbagai macam teologi seperti teologi feminis, teologi hitam, teologi kebebasan, teologi Filipina, teologi Asia, Amerika, teologi Afrika, dan lain-lain. Sekarang ada teologi Sahala yang ditulis oleh Bursiagian, Iris Bursiagian ya. Teologi Ina, itu disertasinya Ibu Judith. Teologi ekoteologi banyak sekali dan tanggung jawab semua orang beriman Kristiani. Semua orang Kristiani tentang Bevan berani berteologi dalam konteks, termasuk kita tentunya. Dalam kontekstualisasi orang akan berhadapan dengan konteks kebudayaan dan agama yang tradisional di satu pihak. Kalau di kita kan ada Femena, ada Paling, ada Barin. Kalau di Nias, apakah ada di Nias ada agama lokal? Sebutan kita sekarang bukan lagi studi ya, atau animisme. Dalam semua ini kita menyebut mereka agama lokal. Karena sesungguhnya mereka lah agama asli kan. Kita ini adalah agama import. Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu agama import ke Nusantara ini. Kalau agama asli kan Keharingan, Kejawen, Parmalin, Femena itu agama lokal atau agama asli. Dan tetapi di pihak lain bergumul juga dengan konteks modernisasi yang menyebabkan perubahan nilai, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat manusia. Jadi sudah tentu teologi kontekstual bukan lagi menjadi suatu pilihan yang bersifat fakultatif, melainkan sudah imperatif teologi. Jadi sudah perintah sebenarnya, sudah imperatif. Jadi bukan lagi semacam fakultatif, artinya boleh ya, boleh tidak. Ini sebenarnya imperatif, seruan, di atas seruan, sudah perintah sebenarnya, imperatif. Kalau dalam bahasa Yunani imperatif itu kan pakai tanda on ya, kon, perintah. Bevan juga menunjukkan kepada kita tentang segi ketidaksinambungan dan kesinambungan dari sebuah pendekatan kontekstual terhadap teologi dalam perbandingannya dengan teologi tradisional atau klasik. Jadi tentu nanti kalau kita memulai dengan teologi kontekstual, kita akan berhadapan dengan discontinue dan continue. Jadi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Berkesinambungan berarti dia sejajar dengan Injil. Tidak berkesinambungan berarti bertolak belakang. Jadi ini akan bertemu kita dua kutub itu. Nah, pada teologi klasik, teologi dimengerti sebagai sebuah refleksi dalam iman yang menyangkut dua sumber berteologi, yaitu loci teologici, artinya ini teologi in loco ya dalam konteks kita, yakni kitab suci dan tradisi. Sedangkan pada teologi kontekstual kita tidak saja harus memakai dua sumber teologi, tetapi juga kita perlu mengakui keabsahan locus teologicus yang lain, seperti pengalaman manusia zaman sekarang. Dengan demikian, teologi kontekstual telah
memakai sumber untuk berteologi, yaitu kitab suci, tradisi, dan konteks hidup manusia sekarang. Nah, sekarang gereja-gereja banyak yang hendak menggali teologinya atau merevitalisasi teologinya. Maka kita tidak bisa lagi mengatakan kami Lutheran murni atau kami Calvinis murni. Nggak bisa lagi. Semua gereja-gereja sekarang sudah liquid, cair. Kita berada pada pemahaman iman yang mencair. Terkadang kita Calvinis, terkadang kita Lutheran, terkadang kita juga Metodis. Terkadang kita juga Pentakostal dan Karismatik. Itu karena pengalaman hidup ini. Jadi pengalaman hidup inilah yang membuat kita cair. Kalau tradisi ini baku, kaku, sulit mengalami perubahan, lama. Kita suci sudah kekal. Jadi kita hanya mengkontekstualisasikan. Jadi liquid itu terjadi karena konteks hidup kita yang berjumpa dengan banyak konteks. Makanya kita akan menjadi multi identity nanti. Kalau saya misalnya konteks saya adalah identitas saya Lutheran, tapi saya melayani di GBKP, maka saya akan menjadi orang yang menjadi multi identity. Saya akan memiliki lagi Calvinis dalam alam bawah sadar saya. Saya juga melayani Metodis, maka Wesley akan masuk ke saya. Saya juga mengalami Pentakostal, berkhotbah di aras-aras ekumene, di mana ada Pentakostal, Karismatik, berarti tambah lagi identitas saya. Itu secara rohani, liquid. Lain lagi secara tradisi. Saya bertemu orang Toba, tambah identitas saya dari Angkola jadi Toba. Bertemu orang Nias, tambah identitas saya dengan Nias. Bertemu dengan Jawa, saya bertambah dengan identitas saya. Maka saya menjadi multi identity. Disitulah kita membangun teologi yang kontekstual. Maka kita berhadapan dengan 3 dimensi ini. Dengan demikian teologi kontekstual, teologi sebagai sesuatu yang subjektif. Sedangkan teologi klasik lebih memahami teologi, harus kita dalami, kita gali, kita kembangkan. Tapi kalau kontekstual, subjek itu yang kita eksplor sehingga kita menyesuaikan dengan teologi itu masuk ke dalam konteks itu. Nah, bagi Evans, manusia zaman sekarang harus menjadi subjek berteologi. Jadi subjek berteologi sesuai dengan pengalaman hidupnya. Dalam hal ini, Evans berpendapat dengan Charles Kraft ketika melihat kepribadian manusia dan masyarakat manusia yang selalu terikat oleh kondisi kultural, subkultural, serta kondisi psikologinya untuk mengendarai dan menafsirkan apa yang mereka lihat tentang realitas. Gittins, Ivan Bohr, Bullard untuk mendukung argumennya dalam mencetuskan teologi kontekstual. Nanti kalau kita baca lagi pemahaman orang tentang Bevans ini, nanti akan kita lihat lagi orang mengkritisi Bevans dari sudut pandang teologi lain. Sehingga Bevans nanti akan berkali dengan mendengar pendapat kritikus dari ini. Hal menarik dalam teologi Bevans adalah berteologi kontekstual perlu menampilkan pemahaman mengenai iman secara baru. Ini dia. Pemahaman secara baru ini muncul karena kamu di others, orang lain. Tidak mungkin saya mengalami pemahaman banyak saya di KPA saja atau berteologi Lutheran saja. Tidak mungkin. Tetapi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan realitas ini, saya bertemu dengan orang-orang yang di luar teologi saya, pemahaman saya, doktrin saya. Disitulah makanya terjadi teologi kontekstual. Karena kita lihat orang, nah kita kerjakan. Contoh yang paling sederhana. Teologi Lutheran biasa itu pakai putar gitu. Tetapi oleh orang-orang Calvinis pakai seloki, lalu dibumbui dengan narasi kesehatan. Dulu berkembang HIV AIDS, tidak boleh kena
air ludah kita dengan air orang kena HIV AIDS. Lalu ibu-ibu yang sering bermakeup dengan bergincu ketika diminum lalu lengket, ada yang ketebalannya kental sudah dihapus tidak habis-habis. Akhirnya putuskanlah, bukan diputuskan sebenarnya, ditirulah gaya Calvinis. Lalu dijuallah itu seluk-seluk di toko-toko bebas. Akhirnya orang-orang Lutheran beli tanpa melalui sebuah kondisi atau sebuah rapat, itu diberlakukan oleh setiap pendeta di mana dia melayani. Dan itu tidak ada kesepakatannya di berbagai gereja Lutheran mengganti cawan jadi seloki. Itu berkembang lagi ketika Yesaya Speraja buat perjamuan kudus online dari apa namanya Tiberias Tower di Kelapa Gading ke seluruh gereja-gereja Tiberias di Indonesia, Batam, Sumatera, Medan, Surabaya dan sebagainya. Kita kritisi dia. Tiba-tiba datang COVID. Semua orang juga perjamuan kudus online. Ini persoalan kita. Di sinilah nanti kita dari pengalaman yang baru itu akan muncul teologi-teologi kontekstual. Banyak lagi yang sekarang yang terjadi yang di luar daya nalar kita. Mengubur orang mati tapi tidak ada jasadnya. Tidak pernah itu kita bayangkan terjadi. Tiba-tiba kita mati di sebuah pesawat terbang. Lalu ditunggu berbulan-bulan tidak dapat mayatnya, tapi harus dikubur dengan petiko. Bagaimana itu? Bermunculanlah apa namanya teologi-teologi yang berseliweran di mana-mana. Teologi yang kontemporer tadi, kemarin kita sudah belajar teologi kontemporer. Lalu mulailah datang liturgi penguburan kepada orang jasad yang kosong di peti mati. Dibuat oleh peti mati itu dan dimasukkanlah foto yang bersangkutan di sana. Lalu dikubur, dibuat ibadah seperti orang ada di sana, mayat. Ini persoalan. Suka tidak suka, fakta di lapangan. Maka inilah yang disebut dengan pemahaman iman secara. Dan banyak hal lagi nanti. Kremasi dulu kita tidak terima itu. Sekarang gereja-gereja sudah terima kremasi. Karena mahalnya kuburan di kota-kota besar. Kalau tidak bayar pajak kuburan, ditimpa lagi. Kita ziarah sudah nama Samsudi misalnya. Sudah nama orang tua kita lagi. Ditanya petugas di mana? Bawa enggak pajak. Sudah ditimpa. Jadi apa namanya pertandanya mana kami? Kita sudah tanah. Kalau ada pun fosil-fosil yang kelihatan mereka buang. Dibuang begitu saja ke tong sampah. Itu persoalan. Baru mengubur orang. Orang Kristen harus patuh dari arisan atau juga itu bisa. Akhirnya ya nggak tahan juga berapa anaknya berapa nggak tahan akhirnya akan kremasi. Gereja jadi bukan hanya agama Hindu Buddha kremasi, Kristen pun sudah kremasi. Ini temuan atau yang kita alami di hidup realitas sekarang. Mengapa begitu? Sebagai baru sekaligus tradisional. Nanti yang baru itu berkali-kali itu menjadi tradisional juga. Itu siklusnya. Adat itu kan kebiasaan. Itu menjadi adat, cuma menjadi tradisi. Itunya berputar balik. Nah, makanya kalau kita katakan itu tradisional, maka ada tradisi baru. Akan terjadi lagi nanti yang baru itu jadi tradisi lama, baru lagi. Itu siklusnya berputar. Selain itu juga mengingatkan bahwa adanya teologi